PDB. Ini sebelumnya banyak temuan-temuan yang bisa jadi pelajaran buat kita untuk tidak diulang kembali. Betul. Karena banyak nih indikasi yang ada yang namanya jual beli kursi, lewat jalur afirmasi atau mutasi, prestasi. Banyak nih. Keren. Berima. Pemalsuan dokumen domisili. Nah ini nih akhirnya banyak yang melakukan dan akhirnya merugikan banyak orang. Alangkah indahnya dan damainya dunia ini jika semua itu dilakukan sesuai dengan aturannya. Betul ya. Masa korupsi dimulai dari pendidikan sekolah, sih? dari Ngeri ortu. kan? Iya betul. Ngeri gak? Ngeri. Aku Gini gitu ya. Ini udah diumumkan juga sih sebetulnya ya sama pemerintah juga bahwa nanti sekolah yang ketahuan ya melakukan tindak kecurangan KKN ini itu nanti bakalan disanksi tegas. Kita akan cari tahu juga lebih detailnya seperti apa. Kita akan ngobrol bersama dengan Pak Doni, pengamat pendidikan. Selamat sore Pak Doni Kusuma. Selamat sore. Selamat sore Pak Doni. Ya. Betul, iya Bapak. benar. Apa kabar Pak? Ya. Kabar baik ya Pak Doni ya. Pak Doni ini tugas kita bersama dan juga kita pengen juga Pak Doni ikut mengingatkan juga buat Detikers ya yang nonton dan juga stakeholder terkait soal bagaimana nih adanya potensi-potensi terjadinya kecurangan nanti ketika ada penerimaan murid baru nanti di tahun ajaran baru ini. Mungkin dari catatannya Pak Doni barangkali bisa disampaikan dulu apa saja indikasi-indikasi kecurangan yang bisa terjadi nih yang harus kita waspadai nanti untuk penerimaan dengan sistem baru nih Pak, SPMB. Nama baru sebenarnya ya. Betul. Dan juga ada sistem yang berubah juga baru. Anyway. Ya, sebenarnya kalau persoalan penerimaan siswa baru dari dulu sampai sekarang itu berkutatnya hal yang sama. Tetapi saya melihat pemerintah pelan-pelan mulai memperbaikinya ya sehingga tidak banyak bisa kecolongan-kecolongan baik itu dari sisi sistem, dari sisi peraturan maupun dari pengawasannya di lapangan. Tetapi namanya juga manusia ya, selalu mencari cara bagaimana dia bisa mengakali peraturan dengan main pintu belakang, lalu kemudian dengan istilahnya jual beli kursi yang istilahnya ya orang banyak tahu lah ada jual beli kursi, tapi mereka sangat canggih untuk mengelabui itu. Kemudian istilahnya apa, menyembunyikan data-data dan informasi, tapi praktik itu ada, itu kecurangan ada banyak sekali terjadi. Nah, ini kan sebenarnya harus dilihat akar persoalannya di mana itu ya. Karena ini kan ada masalah sistem, ada masalah market yaitu pasar, ada permintaan dan penawaran, lalu kemudian ada perilaku. Jadi masalah kejiwaan atau masalah pribadi itu sendiri. Jadi masalah mental ya. Saya bisa mengatakan masalah mental atau sikap dari individu. Nah, ini kita harus petakan dengan jelas karena kalau individu itu memang mentalnya sudah korup, mau ngambil jalan pintas, dikasih aturan apapun dia akan berusaha menerobos. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang faktanya adalah kursi sekolah negeri itu terbatas dibandingkan dengan anak-anak yang akan masuk. Nah, ini menimbulkan permintaan dan penawaran kan tidak seimbang. Maka harga menjadi lebih mahal kan. Nah, harga yang lebih mahal ini menjadi celah bagi banyak orang untuk bisa mengakses ke sekolah negeri. Karena itu kita harus ingat juga keputusan MK yang kemarin itu di mana pemerintah daerah harusnya bertanggung jawab terhadap anak-anak yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri karena keterbatasan kuota, sehingga dia itu harus terpaksa sekolah di sekolah swasta, padahal dia itu masuk di dalam pendidikan dasar 9 tahun, harusnya dibiayai oleh negara. Maka di dalam sistem penerimaan siswa baru yang sekarang ini kan, pemerintah berusaha berkomunikasi supaya pemerintah daerah bertanggung jawab. Karena di era otonomi daerah itu, tugas pemerintah daerah lah yang kemudian memberikan akses pendidikan kepada anak-anak. Jadi, bukan dengan cara menambah kursi di sekolah negeri atau menambah ruangan, tetapi bekerja sama bermitra dengan sekolah-sekolah swasta dan itu dibiayai oleh pemerintah. Maka mereka harus berbicara dengan DPRD untuk mekanisme pembiayaannya dan lain-lain. Sehingga mekanisme untuk penerimaan siswa baru ini terkait juga dengan kebijakan besar tentang wajib belajar yang 9 tahun yang sampai sekarang
masyarakat ada yang protes, ini wajib belajar menurut undang-undang itu dibiayai oleh negara, tapi kok masyarakat harus membayar. Itu yang harus diperhatikan, Edo dan Esa. Baik, seperti yang kita ketahui juga bahwa tujuan, salah satu tujuannya mungkin ya Pak ya, adalah biar, pendidikan, itu mengalami pemerataan juga. Jadi tidak ada satu sekolah yang diunggulkan dibandingkan dengan yang lain. Tapi kan pada kenyataannya juga di lapangan, ada sekolah yang lebih, lebih unggul lah gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Akhirnya banyak yang tertarik untuk mendaftar ke sana. Untuk fenomena ini seperti apa gini, pandangan Bapak? Ya sebenarnya kita harus membedakan antara sekolah unggul dengan ketersediaan akses. Baik. Sekolah yang unggul itu konsep atau persepsi dari masyarakat, dan masyarakat itu melihat sekolah unggul itu bisa bermacam-macam, tidak harus semuanya sekolah negeri. Jadi keliru kalau kita memahami bahwa sekolah unggul itu harus sekolah negeri, karena di beberapa daerah dalam proses PPDB yang tahun lalu sebelumnya misalkan ada banyak orang tua nggak mau menyekolahkan anaknya di sekolah negeri juga karena ternyata kualitasnya tidak begitu baik juga di sekolah negeri itu. Maka mereka lebih baik memilih sekolah swasta, membayar sendiri demi masa depan anak-anaknya. Jadi persepsi sekolah unggul itu akan selalu ada, nggak mungkin ditutup karena persepsi sekolah unggul itu ada di masyarakat. Ya, terbentuk Dan sama masyarakat itu ya Pak. melihat mana sekolah yang bagus, mana yang tidak itu. Dan penerimaan siswa baru yang sekarang itu sebenarnya lebih banyak tergantung dari bagaimana mereka itu bisa mengakses pendidikan dasar yang tidak berbayar itu. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan pemerintah daerah karena keputusan MK kemarin kan sudah final tuh. Artinya anak-anak SD dan SMP yang nggak bisa masuk ke sekolah negeri karena keterbatasan kuota dan dia terpaksa ke sekolah swasta itu harus dibiayai oleh pemerintah. Kalau seperti itu yang terjadi nggak mungkin akan ada istilahnya sogok menyogok dan lain-lain ya. Tapi praktik itu Pak Doni melihatnya apakah bisa terlaksana dengan sempurna di lapangan atau celah seperti apa yang bisa terjadi, Pak? Celah-celah untuk kecurangan itu tetap akan ada banyak ya. Karena apa? Orang kan ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Dan kriteria untuk masuk ke sekolah yang bagus ini kan ada 3 kriteria tuh. Berdasarkan domisili, berdasarkan prestasi, dan juga berdasarkan jalur mutasi kan, perpindahan. Nah ini membuat kesempatan banyak orang untuk masuk di sekolah itu menjadi terbatas. Nah mereka caranya bagaimana? Ya lalu dengan orang dalam biasanya. Nah modus-modusnya biasanya kalau sudah ada sistem online, tiba-tiba itu sistem online-nya mati. Ya. Sekarang ini pun meskipun pendaftarannya online, orang tua kan kadang-kadang tetap datang ke sekolah kan. Betul. Harusnya kalau online kan semua nggak perlu datang ke sekolah dong. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, sorry Pak Doni dipotong, Ya. misalnya tiba-tiba ada sekolah mengatakan terjadi kerusakan sistemnya down off, itu bisa jadi ada potensi kecurangan tuh di situ. Walaupun Karena mungkin nggak- tidak semua ya. Betul. Jadi biasanya kalau potensi itu, kalau server down dan lain-lain itu kemungkinan apa supaya dilarikan ke manual atau tiba-tiba nanti akan ada calon yang sebelumnya dia nggak eligible karena masalah prestasi, masalah yang lain, masalah domisili, tiba-tiba yang lain naik. Dan itu nanti bisa dicek ketika tahun ajaran baru. Apakah memang benar anak-anak yang sebelumnya sudah terdegradasi tiba-tiba menjadi siswa di sekolah tersebut di dalam daftar absennya. Itu seringkali terjadi seperti itu. Dan orang tua, masyarakat sangat tahu, loh ini kan nilainya lebih rendah daripada anak saya. Kok dia kemudian bisa naik, bisa masuk diterima, sementara anak saya tergusur, itu pasti sudah ada manipulasi di situ. Nah yang seperti ini harus di-clearkan. Untuk menghindari sekolah yang kemudian nambah bangku, itu pemerintah sudah membuat antisipasi dengan cara jumlah siswa di Dapodiknya dikunci. Jadi kalau satu sekolah itu sudah memutuskan ada 100 siswa, maka ketika 100 siswa itu sudah terpenuhi, dia nggak boleh nambah-nambah lagi. Kalau tiba-tiba nambah misalkan menjadi 110 nanti di akhir ketika dia tahun ajaran baru, berarti yang 10 ini tidak sah dia. Dia tidak akan bisa didaftarkan di Dapodik. Dan kalau ada yang kasus seperti ini, berarti yang tanggung jawab harus ke sekolahnya. Karena sekolah melanggar aturan itu.
Baik, ini praktik juga bukan setahun atau 2 tahun gitu ya, ditemui juga di lapangan juga. Ya. Apakah sebetulnya sudah pernah ada, sanksi yang, secara apa ya, konkret gitu Ya, diberikan kepada, sekolah penyelenggara gitu ya, mungkin. atau kepada sekolah juga bila, ditemui, kecurangan tersebut gitu. Sudah ada belum Pak yang menerima sanksi? Ya sejauh ini sanksi secara apa ya, nyata itu belum terlihat ya. Yang Oke. sudah terlihat itu adalah tidak diberikannya, tidak Bos. diakuinya daftar nama siswa itu di dalam Dapodik. Hmm. Dan itu akan menjadi berat kan. Artinya orang tua yang ingin memasukkan anaknya di situ tetapi kursinya cukup 100 dan ternyata mereka sudah mendaftarkan 100 tiba-tiba tambah menjadi 120 misalkan, yang 20 ini kan nggak bisa masuk Dapodik. Hmm. Berarti dia nggak akan dapat banyak hak juga, dana bos nggak dapat dan lain-lain, Ya, dan itu berarti sekolahnya melakukan pelanggaran. ya. Nah ini yang sampai sekarang memang hukumannya bukan sekolahnya yang dihukum, tetapi anak ini nggak bisa didaftarkan di Dapodik. Hmm. Jadi ke Selama ini siswanya. seperti itu yang sudah terjadi. Tapi untuk sekolahnya, kepala sekolahnya, atau orang tuanya yang memaksa seperti itu saya rasa Belum. sanksinya belum ada ya sampai sekarang itu. Karena pada akhirnya ketika itu terjadi gitu ya, sanksi yang sudah dilakukan sejauh ini, ke siswanya secara keseluruhan jadinya Iya, yang betul. dipersulit ya, dampaknya gitu. Dan bisa jadi, justru sekolah atau penyelenggara malah jadi kayak, "Nih ke siswanya your own," gitu. Iya Padahal bener, sebetulnya mereka juga yang memfasilitasi lah ya. Iya mungkin, betul, Atau bisa karena jadi. yang bisa yang tahun lalu kan kemudian orang tua bingung, lalu anak saya bagaimana kalau nggak terdaftar di sini gitu kan. Iya, Karena bener. di kementerian sudah ditutup datanya gitu. Kalau begitu perlu Pak ada sanksi bagi sekolah atau oknum-oknum gitu ya, di, penerimaan, siswa baru ini Pak. Apa Ya, sanksinya menurut saya baiknya? perlu sih, terutama yang memanipulasi data-data Dukcapil ya, Mhm. yang seperti itu kan sebenarnya pemalsuan, itu kan tindakan kriminal ya, Mhm. Pidana harusnya ya. pidana itu sehingga bisa diproses untuk Mhm tindakan mhm. pidana seperti itu. Pak Mhm. Doni kalau melihat hal kecurangan-kecurangan yang terjadi sejauh ini, selama ini gitu, kecurangan ini sistemik atau cuma berjalan, di antara oknum-oknum penyelenggara aja Pak? Atau memang by system itu, memang dimungkinkan gitu? Saya rasa kalau by system itu tidak ya, Hmm. karena sistemnya semakin ke sini itu semakin baik. Hmm. Jadi tinggal memperbaiki sistem saja. Karena kalau sebelumnya itu misalkan kenapa ada banyak manipulasi, karena domisili dihitung dari kakaknya gitu Mhm kan. mhm. Nah semestinya kan kakaknya harus diperjelas di dalam aturannya, keluarga inti gitu. Sehingga nggak Mmm. bisa satu kakak itu berisi dari 20 keluarga. Itu menjadi Mmm. bisnis dari Ya, orang-orang yang tinggal di dekat sekolah-sekolah favorit jadinya bener. kan. Betul. Nah ini harus jelas, sebenarnya gampang, kalau aturannya jelas maka penindakannya juga jelas. Tetapi seringkali yang sebelumnya itu memang nggak jelas, hanya pokoknya dia masuk di KK minimal 1 tahun terakhir, maka mereka berbondong-bondong itu 1 tahun terakhir untuk coba pindah KK. Meskipun nggak ada keluarga inti di sana. Nah ini harus Mhm. dikurangin, gitu. Jadi setelah PPDB diganti dengan SPMB, apakah, masih mungkin kecurangan-kecurangan itu terjadi Pak Doni? Ya kecurangannya mungkin terkait dengan domisili ya. Hmm. Jadi kan domisili itu kalau orang disebut berdomisili kan sebenarnya minimalnya 3 bulan tinggal di situ, dia berdomisili di situ. Nah saya masih melihat ya proses sekarang ini untuk proses kecurangan-kecurangan itu sedang kami data-data juga gitu ya. Saya coba mengumpulkan data-data apakah modusnya masih sama atau tidak, itu masih di dalam proses gitu ya. Baik. Tetapi saya rasa seperti yang di tempat-tempat lain beberapa juga masih ada kejadian itu, terutama misalkan Hmm. nih yang untuk afirmasi ya, untuk yang keluarga miskin. Itu kan ada temuan juga bahwa orang yang sebenarnya mampu tetapi masuk melalui keluarga afirmasi. Nah, itu kan yang seperti ini kan sebenarnya perlu dihilangkan ya. Jangan sampailah kita mengambil haknya anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, yang memang Ya. Betul. mendapatkan kuota untuk itu gitu. Baik. Pak Doni sekalian satu lagi, mungkin buat Detikers yang barangkali ke depan mungkin menemukan ada kecurangan-kecurangan yang terjadi ketika melakukan proses pendaftaran gitu,
what to do Pak? Apa yang mereka harus lakukan ketika menemukan kecurangan-kecurangan itu? Ya, kalau ada kecurangan, pertama harus dikumpulkan data-datanya, didokumentasikan, lalu kemudian ada laporan ke Inspektorat Jenderal di Kemdikbudrismen ya. Jadi gunakan kanal-kanal itu untuk membuat pelaporan, tetapi juga masyarakat bisa kerjasama dengan jurnalis dan wartawan untuk kemudian mengawal proses sistem penerimaan murid baru di sekolah-sekolah, karena memang yang seperti ini harus ada kontrol dari masyarakat dan wartawan, karena kalau tidak ya akan terjadi manipulasi, kecurangan, kong kali kong, lalu jual beli kursi yang di Jawa Barat, Depok itu banyak terjadi, di Tangerang juga, dan itu semuanya di bawah tanah ya, dan nggak bisa dibuktikan itu ya, karena memang semua sudah tahu sama tahu, dan itu kan sebenarnya menghalangi hak-hak anak Indonesia untuk memperoleh akses pendidikan sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Dan ini kan tidak adil kalau anak yang seharusnya bisa masuk tetapi tidak masuk hanya gara-gara orang lain yang melenggang gara-gara dia bisa bayar. Nah, itu kan tentu sesuatu yang berupa tidak adil ya. Jadi saya sepakat bahwa masyarakat tetap perlu mengawal, terutama masalah teknologi digital, kita gunakan media sosial dan lain-lain. Saya rasa itu akan bisa membantu pihak sekolah dan kementerian untuk membuat sistem penerimaan murid baru ini menjadi lebih baik dan lebih adil. Betul ya, dan juga tentunya menciptakan pendidikan yang lebih inklusif gitu ya. Bahwa sebetulnya pendidikan adalah hak untuk semua warga negara Indonesia ya Pak ya. Ya betul itu. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Doni untuk waktunya. Sama-sama Edo dan Nesa, mudah-mudahan bermanfaat diskusi singkat kita hari ini. Amin. Terima kasih Pak, semoga tidak kapok ya Pak diundang sama Detik Sore. Ya, baik. Selamat sore. Sehat selalu Pak. Selamat sore.